Jamaah Kopi Darmo. Wah, ini di sore hari ini kita akan membahas terkait dengan perempuan. Tapi Indah punya pertanyaan buat jamaah Kopi Darmo yang sedang menonton sekarang. Bukan hanya untuk yang perempuan saja ya. Tapi kenapa sih di zaman sekarang ini perempuan itu seringkali menjadi objek kekerasan atau mungkin menjadi objek yang wah ini yang paling rentan, ini yang paling gampang sekali terkena, seperti itu ya. Maka dari itu di sore hari ini kita langsung saja menghadirkan pakarnya, termasuk kita akan membahas bagaimana perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Kita akan bahas di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, senang sekali dengan saya Indah Kumaidi kembali hadir lagi menjumpai Anda dengan program spesial kita yaitu Kopi Darmo. Di sore hari ini Indah sebenarnya senang tapi juga ada sedihnya juga begitu ya. Senang karena tema yang diangkat adalah perempuan, karena Indah juga adalah perempuan, tapi sedihnya juga adalah kenapa perempuan ini juga masih seringkali menjadi korban kekerasan. Bukan hanya sekedar di lingkungan pendidikan, tapi bahkan di lingkungan rumah tangga pun itu juga seringkali perempuan yang menjadi korbannya. Untuk itu di sore hari ini sudah kita hadirkan bersama, ini kita todong langsung ya di Studio Review 9 Nusantara. Beliau adalah Profesor Dr. Anda Hajah Hamdana Usman M.Hum, CPLA, selaku dosen pasca sarjana UINHAS Jember, dosen Universitas Islam Jember, dan juga pengasuh Pondok Pesantren Sofa Marwah Jember. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Ini saya panggilnya kasih. Prof. Bagaimana ini, Prof? Kalau yang Hamdana atau biar Prof seperti lebih apa? mudah dipanggil Mbak ya. Kalau begitu saya lebih akrab panggilnya seperti apa ini, Prof? Enggak. Oh, saya bebaskan ya. Oke. Kalau misalnya saya panggil Prof Hamdana seperti itu bagaimana supaya penonton juga lebih akrab ini dengan jenengan. Oke, baik. Ini sebenarnya episode yang belum kita rencanakan ya, Prof ya. Tapi melihat wah, ada Prof Hamdana nih. Ini sayang sekali kalau tidak kita tanya-tanya. Apalagi temanya di sore hari ini sangat relate sekali dengan kehidupan asli kita begitu ya. Bagaimana perempuan itu masih dipandang sebagai makhluk yang rentan, lalu juga seringkali menjadi objek apapun itu, bukan hanya kekerasan. Kalau saya meminta pertama begitu ya, sebagai pengantar, sebagai pendapat utama dari Prof Hamdana sendiri, kenapa perempuan itu masih seringkali mendapatkan perlakuan yang buruk di masyarakat, dalam tanda kutip ya, bagaimana Prof? Sebenarnya ada beberapa hal yang menyebabkan mengapa perempuan itu sering menjadi objek tindak kekerasan, baik kekerasan domestik maupun kekerasan publik atau mungkin kekerasan-kekerasan di dunia pendidikan, termasuk mohon maaf mungkin dunia pesantren ya, pendidikan di ada, ya? Dunia pesantren. Jadi sebenarnya kalau kita tengok dari sejarah historis itu kan ada hal-hal yang mitos yang difahami oleh masyarakat dan itu dianggap benar, bahwa misalnya terciptanya Sayyidatuna Hawa adalah dari tulang rusuk yang bengkok. Padahal kan kalau di dalam surat ayat Al-Quran itu kan diciptanya laki-laki dan perempuan itu kalau menurut Profesor Dr. Quraish Shihab itu kan ada dari bahan baku yang sama. Dari tanah gitu ya. Iya. Kalau di dalam surat An-Nisa ayat 1 itu disebut bahan bakunya sama, tapi kenapa kemudian karena dianggap dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, jadi dianggap perempuan itu harus bisa diluruskan agar bisa menjadi benar, agar bisa menjadi baik, agar karena proses kejadiannya juga tidak sama, maka dianggap oh ini bisa dijadikan objek tindak kekerasan. Oke, tapi kalau kita memahami akarnya lebih jauh lagi, Prof. Ini bukan hanya kita lihat dari sudut pandang agama begitu ya. Apa yang menyebabkan perempuan ini merasa ini ya, seperti merasa lemah atau tidak percaya diri? Apakah faktor pendidikan juga pengaruh? Apakah faktor lingkungan? Mungkin ada trauma dari orang tuanya atau apa? Akarnya ini dari mana, Prof? Bisa juga kalau kita melihat dari sisi gender, maka ketidakadilan gender itu juga bisa berangkat dari faktor budaya. Budaya patriarki misalnya.
orang menganggap bahwa yang punya kuasa adalah laki-laki. Kalau di dalam rumah tangga, maka suami melakukan tindak kekerasan terhadap istrinya. Kalau di dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan di dalam Rumah Tangga nomor 24 tahun 2003, nomor 23 tahun 2004, itu kan kekerasan itu ada kekerasan fisik, ada kekerasan psikis, ada kekerasan seksual, ada penelantaran ekonomi. Sementara sebenarnya kekerasan itu bisa dilakukan oleh suami terhadap istri, istri terhadap suami, istri kepada suami juga bisa, atau orang tua terhadap anak, atau mungkin majikan terhadap pembantu. Siapa saja bisa menjadi pelaku asisten dan rumah tangga lah, ya. Tapi kan yang rentan kena kasus KDRT itu kalau tidak perempuan kan anak, bisa juga asisten rumah tangga, ya. Berarti di situ kan ada posisi yang menguasai dan posisi yang dikuasai, ya. Yang lemah istilahnya. Yang dilemahkan atau dilemahkan. Yang dilemahkan, ya. Seperti jadi, itu, ya. bukan berarti lemah, tapi memang dilemahkan. Seperti itu. Jadi sebenarnya banyak faktor ya terkait dengan itu. Tapi begini, Prof, kalau misalnya kita melihat begitu ya, apabila perempuan itu sudah menjadi korban kekerasan, entah KDRT, entah apapun itu begitu ya, entah korban kekerasan seksual, kadang perempuan itu juga masih takut untuk mencari keadilan. Karena dia juga bingung, apakah nanti akan didukung, apakah nanti akan semakin diperlebar, apakah dia akan menjadi korban yang lebih parah lagi. Nah itu bagaimana, Prof, menanggapi hal itu? Ya, kebanyakan kan mengapa perempuan itu kemudian menyimpan rapat-rapat apa yang dia hadapi. Jangan sampai orang lain tahu, bahkan mungkin jangan sampai orang tuanya tahu, atau jangan sampai saudara-saudaranya tahu. Karena apa? Karena juga ada faktor budaya, ada faktor interpretasi ajaran agama yang keliru. Jadi misalnya ada istri yang diperlakukan zalim oleh suaminya, dia kalau berani melaporkan kepada pihak yang berwajib, itu dianggap dosa, durhaka, atau mengumbar aib keluarga, misalnya seperti itu. Padahal undang-undangnya jelas melindungi bahwa istri yang diperlakukan tindak kekerasan, 4 jenis kekerasan itu tadi kan punya hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Tapi kenyataannya mereka kadang takut dianggap mengumbar aib keluarga sendiri, ya. Kok malah kamu membuka aibmu sendiri? Aib. Tapi kan juga ada hak di situ. Nah itu, untuk itu pemirsa, nanti kita akan bahas sebenarnya apa sih yang harus kita perbaiki lagi, apa yang harus kita tambah sebagai perempuan di masa kini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini kalau tadi sudah ada sedikit tegang gitu ya, Prof, ya, terkait dengan pembahasan. Karena yang dibahas juga menegangkan ya. Ada ngeri-ngeri sedapnya. Tapi begini, Prof, kalau misalnya kita berpikir positif saja, kita sudah tidak usah terlalu berfokus bagaimana menjadi korban. Tapi saya ingin mengarahkan pembicaraan ini bagaimana dan sebenarnya apa yang harus dilakukan dari kita sebagai perempuan untuk diri kita sendiri supaya kita menjadi perempuan yang berdaya. Apakah, karena kadang gini ya, Prof, ada sebagian dari masyarakat yang meyakini bahwa perempuan itu jangan terlalu tinggi pendidikannya, nggak usah terlalu mandiri, nanti juga kembali ke dapur, nanti juga akan mengurus anak-anak. Ngapain terlalu tinggi, tuh nanti nggak kepake misalnya. Nah itu, apakah Prof bisa memberikan sedikit tanggapan, atau mungkin justru berbeda dengan tanggapan yang diyakini masyarakat itu, sebagian masyarakat itu? Iya, sebenarnya justru jadi perempuan ini harus jadi manusia seutuhnya. Karena tugas kita ini kan yang diberi tugas sebagai khalifah, yang diberi tugas
Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi itu kan bukan hanya laki-laki, tapi juga kita sebagai perempuan. Oleh karena itu kan kita punya tugas yang sangat mulia sama dengan yang ditugaskan kepada laki-laki. Kalau di dalam Al-Quran sudah jelas surat Ibrahim ayat 14 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama. Jadi perumpamaan kalimat thayyibah, perumpamaan orang yang baik, kalau saya mengambil penafsiran yang bebas ya, kasyajaratin thayyibah seperti pohon yang baik. Pohon yang baik itu seperti apa? Asluha sabit, akarnya menghunjam ke tanah. Jadi perempuan yang baik itu juga harus mempunyai pendirian yang kokoh, akidahnya kuat, sehingga ketika menanamkan pendidikan kepada putra-putrinya punya bekal yang hebat. Wa far'uha fis sama, dan cabangnya menjulang ke langit. Sehingga apa? Perempuan itu tidak boleh merasa puas. Saya sudah pinter, saya sudah tidak butuh ilmu lagi. Justru perempuan harus terus belajar, terus menambah ilmu pengetahuan sehingga menjadi orang yang bermanfaat. Bagaimana bisa menjadi manfaat kalau dirinya sendiri aja tidak merasa bahwa saya harus banyak belajar. Jangan percaya dengan budaya yang mengatakan tempat perempuan itu di dapur, sumur, kasur. Itu kan budaya. Itu harus kita hempaskan. Oke, tapi Prof, ada juga statement itu seperti ini. Sia-sia, percuma pendidikannya tinggi, toh nanti ngurus anak. Nah, itu bagaimana Prof kalau seperti itu? Sebenarnya ngurus anak itu kan bukan masalah yang hina ya. Justru sangat mulia sekali. Sangat mulia. Cuma bagaimana ngurus anak itu jangan sampai dianggap bahwa ngurus anak itu hanya tugas dari seorang perempuan. Jadi ngurus anak itu ya? Kalau di dalam konsep Al-Quran, di dalam surat Luqman itu, bagaimana Allah menggambarkan Luqman diberi tugas untuk menanamkan akidah, syariah. Bagaimana anak bisa menjalankan sholat dengan baik, anak bisa berakhlak mulia, itu digambarkan dengan runtun sekali di dalam Al-Quran, di dalam surat Luqman itu. Sehingga tugas untuk mendidik anak itu ya menjadi tugas kedua-duanya. Kedua-duanya malah. Ya suami, ya istri, ya ayah, ya ibu. Oke, tapi apakah perempuan, ini kalau kita kembali dalam Islam, Prof, apakah perempuan nantinya akan kehilangan fitrahnya kalau terlalu mandiri, ya misalnya sudah bisa mencari uang sendiri, sudah mapan secara karir, lalu pendidikannya juga tinggi, apakah fitrah perempuan itu akan hilang, Prof, kalau dalam Islam? Pemahaman fitrah itu sendiri yang sering salah kaprah ya. Ini kita bedah dipahami lagi secara keliru. Dari fitrah itu adalah pemberian dari Allah yang tidak bisa ditukar antara laki-laki dan perempuan. Jadi fitrah perempuan itu misalnya melahirkan, hamil, nun sewu, netei, itu kan fitrah perempuan yang tidak bisa ditukar dengan laki-laki. Tidak bisa, tentang kodratnya. Kodrat perempuan itu ya melahirkan, hamil, dan netei itu tidak bisa ditukar. Tapi kalau kemudian dibilang sudah kodrat perempuan itu kan tempatnya di dapur, sumur, kasur. Nanti kalau mementingkan karir maka dia menyalahi kodratnya. Nggak mau nikah nanti, nggak laku misalnya, menjadi perawan tua misalnya kan. Itu yang anggapan-anggapan yang selama ini berkembang di masyarakat. Berarti pendidikan, lalu bagaimana lingkungan sosial itu menjadi penting sekali ya, Prof. Sangat penting sekali. Apalagi untuk nantinya, karena kita tidak pernah tahu apakah naudzubillah min dzalik ya menjadi korban
kekerasan atau bagaimanapun juga perlindungan dari perempuan ini harus ditegakkan minimal dari dirinya sendiri paham. Tapi kalau kembali kepada tadi aturan hukum yang ada, berarti sebenarnya sudah ada hukum yang melindungi perempuan. Terkait itu tadi. PKDRT nomor 24 tahun 2000, nomor 23 tahun 2004. Jadi itu sebenarnya sudah melindungi perempuan sekali ya, Prof. Undang-undang yang melindungi perempuan sebenarnya bukan hanya perempuan di situ. Jadi karena undang-undangnya itu kan bisa juga tindak kekerasan itu dilakukan oleh suami terhadap istri atau istri terhadap suami atau orang tua terhadap anak atau majikan terhadap asisten rumah tangga. Tapi ada perempuan di dalamnya. Ada perempuan, cuma yang rentan menjadi korban dan kasus-kasus yang terjadi di Indonesia ini mayoritas pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan, laki-laki terhadap perempuan. Oke, tapi terkait dengan aturan hukum yang ada, selain nantinya pasti kan ada yang diberikan kepada pelaku begitu ya. Lalu apakah ada nantinya pendampingan untuk korban juga, Prof? Iya. Dari aturan hukum itu? Ada. Jadi bahkan untuk korban-korban tindak kekerasan, baik itu kekerasan di dalam rumah tangga, kekerasan di sektor publik, kekerasan di dunia pendidikan, itu mereka mendapatkan jaminan untuk pendampingan oleh pihak-pihak yang bergelut di bidang pendampingan itu dan mereka tidak diambil biaya, jadi gratis. Oke, ini menarik sekali. Tapi kita tahan dulu, Prof. Kalau misalnya tadi kita sudah membahas bagaimana perempuan itu bisa dan harus memiliki pendidikan yang tinggi, bagaimana juga dia harus cukup dengan dirinya sendiri, bahagia begitu ya dengan dirinya sendiri. Nanti kita juga akan bahas apakah makan cinta, begitu ya. Itu sudah cukup bagi perempuan. Kita akan bahas setelah yang satu ini. Tetap di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar, ini saya minta validasi dulu ini dari Prof. Katanya perempuan itu kan, wah ini memang makhluk perasa. Jadi kalau berhubungan dengan yang namanya cinta, kasih sayang, belayan yang lembut, itu gampang sekali untuk luluh atau jatuh hati. Tapi kadang ini bagai pisau bermata dua ya, Prof. Apakah dari situ jembatan itu membawa dia ke arah yang baik atau justru itu menjerumuskan dia masuk ke penjara yang tidak dia inginkan atau menuju ke lembah kekerasan itu tadi. Nah, kalau misalnya kita ingin belajar dari Prof begitu ya, karena dengar-dengar juga menulis buku ya Prof terkait dengan ini, mungkin boleh diceritakan ini kepada pemirsa. Mungkin ada hubungannya juga dengan yang saya tanyakan tadi. Ada beberapa buku mungkin yang kaitannya ditanyakan oleh Mbak Indah, misalnya marital rape di kampung nelayan, perkosaan di kampung nelayan, poligami pintu daruratkah misalnya, ada buku saya seperti itu. Masya Allah. Atau mungkin kekerasan di dalam rumah tangga perspektif Islam. Nah itu bagaimana Prof? Dari buku-buku itu menjawab persoalan yang ada. Ya, kalau kita bahas di sini berbagai buku itu mungkin salah satu saja Prof yang paling berkaitan sekali dengan perempuan sebagai makhluk perasa. Apakah itu juga salah sebenarnya dalam Islam atau bagaimana? Kalau ditinjau dari perspektif keadilan gender, sebenarnya yang perasa itu kan bisa laki-laki, bisa perempuan. Oh, dua-duanya sebenarnya. Bisa. Jadi karena stereotip label negatif itu sering diberikan kepada perempuan, perempuan dianggap emosional, kemudian dianggap perasa, sehingga ketika terjadi tindak kekerasan di dalam rumah tangga pun kadang-kadang dianggap karena perempuan itu keras, emosional, irasional, kemudian mudah tersinggung, misalnya seperti itu. Padahal itu kan bisa terjadi kepada laki-laki dan perempuan juga.
semuanya bisa. Semuanya bisa. Nah, kalau misalnya ada perempuan yang mudah sekali untuk dirayu misalnya, yang penggoda itu sebenarnya siapa? Sebenarnya siapa yang penggoda itu? Bisa laki-laki, bisa perempuan. Oh, dua-duanya bisa. Yang tergoda juga bisa dua-duanya. Makanya kalau di dalam konsep Al-Quran itu kan fawaswasa lahumas syaiton, fa'azallahumas syaiton. Yang dibisiki oleh setan itu keduanya. Yang digoda oleh setan itu keduanya. Akan tetapi kenapa yang berkembang di masyarakat itu dianggap bahwa yang menggoda itu perempuan. Yang suka membisiki untuk berbuat tidak baik itu perempuan. Itu stereotype label yang diberikan kepada perempuan. Contoh nyata, sebentar Prof, mohon maaf saya potong. Kadang kalau kita melihat begitu ya, yang viral di TikTok misalnya, ketika ada pelakor, yang disorot adalah pelakor perempuan. Padahal kalau menurut yang Prof sudah sampaikan tadi, bisa jadi laki-lakinya juga berkecimpung atau perempuannya juga, jadi sama sebenarnya. Tapi kenapa malah perempuannya yang selalu di-highlight, Prof? Ya karena ada mitos dianggap dosa turunan dari Sayyidatuna Hawa yang dianggap menggoda Nabi Adam, yang dianggap mempengaruhi Nabi Adam sehingga kemudian makan buah khuldi kan. Makan buah khuldi itu dianggap Nabi Adam makan buah khuldinya itu hanya satu, sehingga menjadi ini apa di sini nih yang mentol ya, jakun. Nah, Sayyidatuna Hawa dianggap makan dua, kemudian jadilah ini. Anggapan masyarakat, mitos yang diyakini oleh masyarakat, dan itu dianggap menyebabkan perempuan-perempuan sekarang ini juga selalu menggoda laki-laki. Padahal bisa juga yang menggoda itu juga laki-lakinya. Kalau di dalam Quran justru yang digoda oleh setan itu, yang menyebut nama itu Nabi Adam. Ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkil la yabla. Wahai Adam, mau kamu saya tunjukkan syajarah khuld wa mulkil la yabla, dan kerajaan yang tidak pernah akan punah. Tapi kenapa kemudian saat ini yang dianggap penggoda itu hanya perempuan saja, sehingga ketika terjadi kasus pelecehan seksual, kasus perkosaan misalnya, biasanya masyarakat selalu yang menyalahkan kan, ya karena pakaiannya terlalu ketat, terlalu perempuannya punya niatan. Dia terlalu make upnya terlalu lebay misalnya. Kalau ada santri yang diperlakukan tidak adil oleh oknum tertentu misalnya, dianggap ya karena dia itu yang lewat di depan ini dengan anggapan-anggapan seperti itu yang berkembang di masyarakat. Padahal bisa juga itu terjadi, perempuannya sudah menutup aurat dengan baik. Bahkan tidak jarang korban kekerasan pun ada yang, mohon maaf ya, sudah tertutup sekali. Sudah tertutup dan sama sekali tidak memperlihatkan apapun ya. Tapi tetap menjadi. Bisa terjadi seperti itu. Oleh karena itu kan paradigma yang berkembang di masyarakat ini yang kita punya tugas untuk mencerdaskan masyarakat, agar masyarakat itu cara berpikirnya juga tidak dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang sesat itu tadi, atau terjebak di mitos-mitos yang dulu seperti itu. Oke, baik. Ini tadi saya sudah ngintip ini nulis apa ya, Prof, begitu ya di kertasnya ini. Tapi kita tahan dulu, Prof. Nanti akan kita bahas. Ada apa ya kira-kira pemirsa? Untuk itu jangan kemana-mana. Kita masih akan kembali setelah yang satu ini, tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar.
Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, jawab Kopdar. Ngomong-ngomong soal perlindungan, pastinya perempuan yang sudah masuk ke usia menikah, salah satu sumber perlindungannya adalah suami, begitu ya. Tapi tadi kita sempat ngobrolin sedikit yang di secari kertas yang Prof tulis di sini. Mungkin boleh dibagikan kepada pemirsa terkait dengan pemahamannya juga, bagaimana perlindungan kepada suami, kepada istri. Lalu apakah juga ada ayat-ayat yang mendukung begitu mungkin Prof? Ya, Silakan. kalau Mbak Indah tadi tanya buku saya yang saya tulis kaitannya dengan perkawinan tadi, marital rape di kampung nelayan, apakah mungkin ada suami yang memerkosa istrinya, misalnya seperti Kok itu. bisa, Prof? Jadi bahasanya kan, makanya kalau di dalam undang-undang penghapusan kekerasan di dalam rumah tangga itu kan kekerasan seksual. Jadi suami itu tidak cukup hanya memberikan nafkah zahir saja, akan tetapi nafkah batin yang ini sangat penting sekali untuk didapatkan oleh seorang istri. Jadi kalau bahasa Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 233 itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Istrimu itu adalah ladang bagi kamu semua. Para dai di dalam menginterpretasikan ayat ini, sebagian para dai di dalam menafsirkan ayat ini kemudian ditafsirkan faktu harsakum anna syi'tum itu sudah datangilah ladangmu itu semau engkau. Boleh sambil berdiri, boleh sambil apa saja, sudah pokoknya semau engkau. Padahal kalau kita mau secara kritis dan mengikuti apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab misalnya, hars itu kan kalau kita melihat konteks turunnya Al-Quran, ini kan di padang pasir. Sehingga kalau Al-Quran, bahasa Al-Quran membahasakan dengan bahasa hars, berarti kan ladang itu sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat istimewa. Sehingga istri itu juga sangat istimewa. Karena istimewa, maka pupuklah dengan kasih sayang, pupuklah dengan belayan, pupuklah dengan pujian, pupuklah dengan ilmu. Jangan sampai misalnya suami karirnya tinggi, suami mendalami ilmu yang sangat tinggi, sementara istrinya sama sekali tidak diberi kesempatan untuk belajar, sama sekali tidak diberi kesempatan untuk berlatih, sehingga ketika istrinya diajak komunikasi dianggap tidak nyambung, dianggap istrinya itu ketinggalan, misalnya seperti itu. Ini kan juga termasuk bagian dari kekerasan, sehingga bahasa faktu harsakum anna syi'tum itu tadi, ya kalau mau melakukan antara suami dan istri itu harus sama-sama saling membutuhkan, sama-sama saling menginginkan, dan sama-sama berusaha untuk, ini bahasa orang dewasa ya. Mohon maaf, bukan berarti apa itu? Bukan berarti mengarahkan hal yang negatif, tapi kita melihat sisi positifnya. Sisi positifnya. Jadi ini kan tadi ada kaitannya dengan nafkah batin itu tadi ya. Bagaimana masing-masing suami dan istri itu sama-sama saling meridhoi, saling meridhoi dan saling berusaha untuk memberikan yang terbaik, saling berusaha bukan untuk hanya satu, bukan hanya dari orang. Satu sisi aja, tapi harus saling, itu yang penting. Suami dan istri saling membahagiakan, saling mencintai, saling memberikan yang terbaik. Ini konsep Al-Quran yang luar biasa. Ternyata dalam Quran itu sudah diatur semuanya ya, Prof. Semua sedetail itu, sekecil itu pun juga sudah diatur. Dan itu kalau diterapkan, insya Allah yang ada di dalam undang-undang
KDP, KDRT yang kekerasan seksual itu nggak akan terjadi. Tidak akan terjadi. Tidak akan terjadi, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Kan bisa juga itu istri terhadap suami. Misalnya, contohnya bagaimana kalau istri terhadap suami? Suami dalam kondisi capek yang, atau kadang-kadang kan ada suami yang sedang sakit misalnya. Apakah istri yang solihah kemudian bisa memaksa? Atau bahkan jangan-jangan bukan hanya sekedar seperti itu, tapi apakah tetap setia dan sebagaimana itu juga termasuk ya, Prof? Iya, tapi yang suami terhadap istri itu tadi gambarannya kalau di dalam Al-Quran seperti itu. Oke. Jadi ini ya yang membuat kita sangat takjub sekali dengan Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, sebagai kitab yang paling terakhir diturunkan, tapi penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana Islam itu menggambarkan perempuan itu sebagai sosok yang mulia sekali. Tapi Prof, yang membuat kita masih mengelus dada adalah kenapa perempuan masih tetap tidak dimuliakan sebenar-benarnya dalam Al-Quran. Tapi tadi juga ada faktor dari perempuan itu sendiri begitu ya. Bagaimana dia bisa membekali. Mungkin ada tips Prof supaya perempuan ini menjadi powernya itu bisa semakin kuat begitu. Iya. Apa saja kira-kira? Sebenarnya kan strategi pemberdayaan perempuan ya, kita berbicara pemberdayaan perempuan. Kalau tadi kita sempat singgung perempuan harus pinter, perempuan harus cerdas, perempuan harus punya akidah yang kokoh, perempuan harus mandiri. Mandiri dalam arti punya keberanian untuk mengatakan bahwa ini benar, ini salah. Karena nanti kita juga ada kaitannya dengan bagaimana saya menyampaikan hal-hal yang tidak benar ini kepada masyarakat. Jadi bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk keluarga dan juga untuk masyarakat. Oke. Jadi ternyata sebagai perempuan untuk mengatakan iya dan tidak itu juga menjadi hal yang luar biasa bagi perempuan itu sendiri ya. Dan harus punya bekal. Oh, tapi harus punya bekal. Jadi bukan tangan kosong, bukan omong kosong begitu ya. Oke, bukan asal dikeluarkan iya tidak, tapi juga ada pendidikan. Jadi berarti mulai hari ini sebagai perempuan nggak boleh takut ya Prof untuk pendidikan setinggi mungkin. Bisa lanjut S1, lanjut S1. Bisa lanjut S2, lanjut S2. Bahkan ini seperti Prof sudah menjadi guru besar ya, Masya Allah. Jadi pendidikan itu penting, tapi juga bagaimana menimba ilmu agama yang dalam itu juga menjadi penting karena keduanya juga harus seimbang begitu. Oke, baik pemirsa, kita masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Kopi Darmo, Kopdar bareng arang-arang pintar. Kembali lagi di Kopi Darmo, Kopdar bareng orang-orang pintar. Oke, Jawa Kopdar masih dengan tema kita di sore hari ini, yaitu perlindungan perempuan dari tindak kekerasan. Ternyata kalau kita bedah lagi, memang sebenarnya perempuan itu masuk begitu ya ke dalam kategori rentan, atau mungkin makanya kenapa seringkali menjadi target utama atau korban kekerasan. Tapi bukan berarti kita harus menyerahkan diri kita untuk menjadi korban itu, tapi kita juga bisa membentengi diri kita dengan yang pertama, pendidikan yang tinggi tentunya, bukan hanya pendidikan formal, tapi bagaimana emotional intelligence, emosional kita juga harus dibina, tapi juga bagaimana pemahaman ilmu agama. Tadi saya juga baru tahu Prof, ternyata makna yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam Al-Quran Al-Baqarah tadi ya 233 ternyata seperti itu, bukan yang selama ini saya dengar seperti itu, tapi itu mungkin sebagian dari kita yang masih belum memahami terlalu jauh seperti itu ya. Tapi kalau misalnya saya berikan kesempatan kepada Prof begitu ya, apa yang ingin disampaikan dari hati yang paling dalam kepada perempuan yang sedang menonton sekarang, yang hari ini masih bisa tersenyum bahagia, tapi juga sudah ada yang tersenyum menderita karena dia menjadi korban kekerasan. Kami silakan Prof. Baik, kalau kita berbicara tentang perlindungan terhadap perempuan, maka kita akan merasakan betapa perempuan-perempuan yang ada di Indonesia khususnya masih banyak sekali yang mendapatkan perilaku ketidakadilan dari orang terdekat, yaitu suami mereka.
kasus-kasus kekerasan di dalam rumah tangga. Bahkan disertasi saya dulu juga membahas tentang kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi mereka perempuan-perempuan yang kebetulan mendapatkan suami yang melakukan tindak kekerasan di dalam rumah tangga itu bukan hanya korban itu bukan hanya mereka yang berpendidikan rendah, akan tetapi juga mereka yang kebetulan berpendidikan tinggi, mereka juga mendapatkan tindak kekerasan dari suaminya. Oleh karena itu sebenarnya karena kita hidup di Indonesia, maka siapapun tidak boleh menjadi pelaku tindak kekerasan, baik itu kekerasan di dalam rumah tangga maupun kekerasan di sektor publik. Kenapa? Karena itu adalah dilarang. Kalau di dalam konsep agama ya jelas dilarang kita melakukan tindak kekerasan. Bagaimana agar kita terhindar dari tindak kekerasan itu? Ya nomor satu, kita harus membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan. Karena kalau kita tidak membekali diri kita dengan ilmu pengetahuan, maka kadang-kadang kita akan menganggap bahwa ya nggak apa-apa saya diperlakukan seperti itu, kan saya perempuan. Nggak apa-apa saya diperlakukan seperti itu, kan saya istri. Meskipun saya dipukul, ditendang, dijambak, saya harus tetap diam, saya harus tetap sabar. Ini kan pemahaman yang perlu diluruskan. Kita hidup di Indonesia, ada undang-undang, dan kita perempuan atau anak yang mendapatkan tindak kekerasan, maka diberikan hak untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib. Dan itu tidak menyalahi aturan. Termasuk dalam Islam, Prof? Termasuk dalam Islam diperbolehkan, karena itu kan bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh siapapun melakukan tindak mungkar terhadap siapapun, termasuk terhadap istri atau terhadap anak. Kalau kita mau mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, betapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat menghormati dan memuliakan istri beliau. Luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Bagaimana Rasulullah itu memperlakukan istrinya semulia itu. Ya. Ini jadi kepengen berepisode-episode ini kalau bahas terkait dengan perempuan ini. Luar biasa sekali, Prof. Terima kasih banyak sudah mau mampir sekaligus kita ngobrol di sini. Mungkin di next episode kita kapan-kapan akan membahas bagaimana perempuan dalam Islam, lalu juga bagaimana perempuan itu bisa survive begitu ya. Ini masih banyak sekali fenomena-fenomena yang belum kita bahas, termasuk kadang itu perempuan tapi ngejudge sesama perempuan. Itu juga masih belum kita bahas. Mungkin sedikit Prof ada tanggapan dari itu. Kenapa perempuan itu kok lebih suka menghujat perempuan lainnya? Ada beberapa faktor mungkin ya. Yang pertama ya boleh. mungkin faktor budaya ya. Faktor budaya yang menganggap bahwa itu tadi stereotip, label yang negatif itu memang selalu diberikan oleh perempuan. Hanya kepada perempuan. Ya, kepada perempuan, dan itu juga dipakai oleh perempuan juga. Yang kedua mungkin ada kemungkinan ada faktor iri, dengki, itu yang sebenarnya yang harus kita buang jauh-jauh ya. Justru kita harus senang, harus mendukung kalau ada sesama perempuan itu kualitasnya bagus, kecerdasannya hebat, kemudian mampu bersosialisasi dan peduli terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Kita harus dukung itu. Bukan malah menjatuhkan dengan kritikan atau kecuali kalau misalnya ada perempuan yang salah. Memang salah begitu ya. Kita tidak boleh karena perempuan kemudian kita bela kalau jelas salah. Oke, baik, sekali lagi terima kasih banyak Prof sudah sharing dengan kita di sore hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dengan kesempatan yang jauh lebih baik lagi, dengan mungkin kapan-kapan dengan tema yang lebih luar biasa lagi barangkali ya. Tentunya kami ucapkan terima kasih pemirsa sudah menyaksikan kami di sore hari ini. Kami menyampaikan dukungan sebesar-besarnya kepada seluruh perempuan di Indonesia yang pernah menjadi korban kekerasan, apapun itu, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, bahkan sampai kekerasan di lingkungan pendidikan ataupun pondok pesantren. Kita semua memiliki hak yang sama,
di Indonesia sendiri memiliki hukum yang memayungi kita semua, jadi jangan takut bersuara dan pasti bekali diri kita dengan pendidikan ya Prof ya. Oke, terima kasih pemirsa, saya Indah Kumaydi mewakili Sinapur yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi Darmo, kopdar bareng orang-orang pintar.